Perkenalkan, nama saya Suster Konstantin. Saat ini Suster bertugas di Rumah Retret La Verna, Padang Bulan, Pringsewu, Lampung. Adik-adik, lihatlah, saat ini Suster menggunakan sebuah topi. Topi ini ada dua gambar. Gambar yang pertama adalah lidah api, dan gambar yang kedua adalah Roh Kudus. Kira-kira apakah adik-adik tahu mengapa Suster menggunakan topi dengan dua gambar ini? Iya, pinter. Karena hari ini adalah hari raya turunnya Roh Kudus atau hari raya Pentakosta. Adik-adik, apakah adik-adik pernah mendengar bagaimana peristiwa terjadinya turunnya Roh Kudus pada zaman para rasul itu? Suster akan kembali membacakannya untuk adik-adik. Sekarang duduk yang rapi, pasang telinga, dan membuka mata. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Adik-adik, dulu Roh Kudus turun berupa lidah-lidah api dalam tiupan angin yang keras. Apakah Roh Kudus juga turun saat ini? Tentu Roh Kudus juga turun saat ini di dalam hati kita semua dan di dalam hati adik-adik ketika tadi adik-adik duduk manis mendengarkan, dan sekarang Suster akan memberitahu apa sih tandanya kalau Roh Kudus itu turun atas diri kita dan tinggal atas diri adik-adik juga. Tandanya adalah kalau di dalam diri adik-adik memiliki 7 buah Roh Kudus. Siapa yang tahu apa saja buah-buah Roh Kudus itu? Iya, betul. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, dan ada penguasaan diri. Suster akan menyanyikannya untuk adik-adik. Apakah adik-adik mau ikut bernyanyi bersama Suster? Yuk, kita nyanyi bareng yuk. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasa
sikap hidup sehari-hari. Kalau adik-adik sopan terhadap orang tua, ramah terhadap teman, murah hati, dan tentunya orang-orang yang demikian adalah anak-anak yang rajin berdoa. Nah, adik-adik, sekarang suara Roh Kudus itu terdengar melalui apa? Tentunya terdengar melalui suara hati. Dan Roh Kudus juga dengarkan melalui nasihat-nasihat baik yang berasal dari orang-orang yang di sekitar kita. Mungkin suara papa yang mengatakan, "Nak, ayo rajin belajar." Atau suara mama yang mengatakan, "Ayo, gak boleh main games kebanyakan." Atau suara kakak atau adik yang mengatakan, "Bagi dong mainannya." Atau suara teman-teman yang mengatakan, "Gak boleh nyontek loh." Nah, itulah suara Roh Kudus. Suaranya begitu lembut dan halus. Maka supaya bisa mendengarkan suara Roh Kudus, kita harus rajin berdoa. Adik-adik yang terkasih, selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Selamat merayakan tinggalnya Roh Kudus di dalam hati kita. Dan salam sehat, Tuhan